Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah benerin kamera. Tadi baterai gua habis ternyata, guys. Gua udah ngoceh-ngoceh, ternyata baterai gua habis. Oke, motor udah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waktunya pulang. Oke, ini perjalanan pulang semua. Perjalanan pulang gue tuh sebenarnya nggak beda jauh dari perjalanan berangkat. Waduh, sepertinya berisik ya kalau gue buka matanya. Karena berisik suara throttle body. Ini throttle bodinya berisik banget. Kita lewat terminal stasiun ASEAN, stasiun MRT, MRT maksudnya, MRT. Kita jalan santai aja bro, santai. Aduh, muat kagak nih motor gua? Gua mau ke kanan soalnya. Kalian lihat kan, bagus sekali bukan? Ya bagus dong. Oh, belang-beling ya kan? Anjay, baru selesai lampu merahnya. Oke, kita belok. Gak enak guys, jalannya becek, sumpah gak enak banget. Jadi ini kamera gua kemungkinan berembun juga nih. Udah pasti berembun nih kamera gue nih. Kalau gue gosong apa ya? Oke, bau gosong ya? Apa samping gue nih mobil bikin bau gosong? Baunya enak banget anjing. Kita pulang lewat mana ya? Lewat Bintaro aja lah ya. Lalu masih ngerekam kan? Masih lah. Santai aja, santai, nggak usah buru-buru. Biar selama sampai tujuan ya kan. Kita lewat ini aja, Gandaria. Masih ngerekam, cakep dah. Kemarin itu GoPro gua setiap ngerekam pasti muncul tuh satu SD error. Ternyata apa kendalanya? Mungkin ada beberapa video gua atau file video gua yang korup, guys. Jadi solusinya adalah dengan go backup dulu video-video yang ada di dalam GoPro gue ini, gue backup, gue pindahin ke laptop ya kan. Begitu udah selesai dipindahin, baru kita format memorinya biar kosong semua dulu tuh, baru bisa dipakai. Ternyata gitu guys. Mungkin udah terkena virus COVID-19 ya. Aduh. Oh ya, buat teman-teman gue yang ada di channel YouTube gue nih, yang sedang nonton, di sini gue ingin cerita aja sih. Cerita apa ya?
Oh ya, cerita tentang masa lalu gua. Bukan masa lalu hubungan ya, bukan. Iya hubungan bener, cuman hubungan pertemanan ya guys ya. Jadi tahu nggak kenapa gue ngambil motor CBR ini? Padahal gue dulu posisinya itu udah punya motor Beat. Jadi alasan gue mengambil motor CBR ini karena salah satu teman gue atau sahabat gue atau bestie gue ya kan, bernama Mas Pram. Dia ngambil motor CB 150L R ngomong R aja susah bener. Motor Honda CB 150R ya guys ya. Dia itu modelnya naked, bukan firing seperti ini. Nah kalau ini kan firing. Nah motor gue Beat. Karena waktu itu kondisi gue duluan yang ngambil motor. Dia punya motor, cuma motor bokapnya waktu itu Blade. Nah terus dia ngambil motor lah. Gue saranin CB karena gue dulu ngidam banget sama Honda CB ya kan. Motor-motor batangan lah gue ngidam banget. Kenapa waktu pas SMA atau waktu masih sekolah itu gue cuma bisa melihat, cuma bisa minjem ya kan. Sekarang udah punya motor sendiri ya alhamdulillah. Bahagianya bukan main. Sampai sekarang ini masih awet nih motor yang teman-teman gue udah pada jual ya kan, udah pada di mana tahu lah pokoknya. Alhamdulillah gue masih awet. Insya Allah ya gue bakal turunin ke adik gue atau ke anak gue nanti ya kan. Pokoknya makanya gue mau gantengin. Begitu udah selesai ganteng baru udah gue turunin ke adik gue. Karena gue punya adik si Miko. Dan dia sekarang udah SD kelas 4. Oke kita lanjut ke cerita yang tadi. Iya nah begitu. Karena gua waktu pas pergi kemana gitu gue lupa. Oh ya touring ke puncak, ke Curug. Si Pajar motor udah CB. Nah gue masih motor Beat. Itu gua aduh gak enak banget bro. Ya gimana ya, kayak pingin banget gitu lah pokoknya lah. Ya kalian paham lah gimana sih kita punya, kalau manusia udah punya keinginan itu gimana, kalian paham lah, tergantung dari kitanya. Nah akhirnya begitu motor Beat gue lunas, karena gue ngambil cepet kan, 1,5 tahun, gue kerja setengah tahun, motor Beat gue lunas alhamdulillah. Dan gue juga punya tabungan juga ya guys. Nah di tabungan itu gue langsung buat DP. Tadi itu gue mau ngambil motor second, kayak di leasing pinggir jalan gitu loh. Nah tadi mau ngambil motor second di pinggir jalan. Cuman menurut gue tuh kayak kok harganya gak worth it ya. Harganya dulu emang masih mahal, CBR masih di atas 20. Paling murah juga paling pajaknya mati tuh. Itu kok gak worth it lah ya. Alhasil gue gak jadi beli. Gak lama kemudian gue sendiri kalau nggak salah, gue sendiri mau nyoba nanya ke dealer. Yaitu dealernya ada di Pondok Ranji. Itu dealernya ada di Pondok Ranji ya guys. Nah gue nanya, yang layani itu salesnya siapa lupa namanya gue, pokoknya adalah cewek. Itu anjay seksi banget, gimana nggak tergiur lo pada, salesnya seksi banget ya kan. Terus ya baik nggak tahu sih, di depan gue baik pokoknya. Wah itulah dirayu lah gue, kepincut juga kira gue. Tapi gue kepincut gara-gara apa guys? Gara-gara pas gue tanya DP-nya, ini DP-nya berapa mbak? Kok dengan harga DP segini masa dapat diskon mas? Diskon apa mbak? Diskon 1 juta. Kata gue lah lumayan anjir, diskon 1 juta. Kepincut lah di situ gue nanya gue tuh dulu pengen ngambil yang ABS
aja, warnanya tuh hitam merah yang ABS. Cuman karena stoknya kosong, akhirnya gue ngambil yang ini. Adanya biasa ya, selain ini adanya Repsol ABS. Cuma gue nggak mau Repsol harga terlalu tinggi. Nanti juga gue udah ada rencana sih, gue itu pasti bakal gue repaint juga nanti. Dan akhirnya begitu gue udah punya, gue bangga dong. Gimana sih lu pengen sesuatu yang dulunya hanya bisa melihat dan sekarang lu punya ya kan, perasaan lu masih bangga ya kan, ada kesenangan sendiri lah. Alhamdulillah gue bangga. Itu gue beli helm dulu baru beli motor. Gue beli helm, gue bayar punya tetangga gue kayak helm pertama full face gue tuh itu kayak RC7. Itu helm full face pertama gue ya kan. Gue bayar punya tetangga gue tuh di harga 300.000. Itu dia baru beli. Dan kardusnya sama buku-buku juga masih ada. Tak patut dicontoh ya guys ya. Masih lampu merah, mereka udah menolong aja. Kalau ditabrak dari sana gimana? Oke, kita lanjut ceritanya lagi. Aduh, kok gue capek ya? Aduh, lampu merah sini lumayan lama nih. Ya, namanya manusia lah guys ya. Pasti akan melakukan cara apapun demi mendapatkan uang. Oke, kita jalan. Ini lampu hijau. Jangan lupa subscribe, subscribe, karena itu gratis. Kalian tinggal klik aja, apa susahnya sih ya kan? Gua nggak suruh bayar, gua suruh apa-apa. Tinggal klik, nonton ya kan, dengerin cerita gua. Udah gitu aja, simpel ya kan. Nah kalau misalnya ada sesuatu tinggal gua videoin ya kan, gua masukin konten, gua masukin YouTube gua. Gampang kan? Ya udah. Ya pokoknya kalian ikutin aja terus channel Obi Always MV atau Motovlog. Ini channel udah lama banget gue bangun, tahun berapa tuh, waktu pas gue awal-awalnya kenal motoran, kenal komunitas, kenal tim-tim motor gitulah, pokoknya lah, paham lah. Dan gue memutuskan untuk menjadi motovlog. Udah lumayan sih, udah subscriber gue udah 300-an. Nonton gue juga udah banyak, tapi kebanyakan yang rata-rata tuh yang nonton tuh yang gue hasil review barang gitu, ketimbang gue ngevlog. Mungkin yang ngevlog mentok-mentok berapa 1000, tapi kalau yang gue review barang atau tutorial itu banyak pasti yang nonton. Karena apa? Karena orang yang nyari itu nggak suka yang nonton panjang-panjang gitu. Gue paham, gue juga sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Karena gue niatnya di sini untuk menghibur, menceritakan kisah gue. Buat kalian yang susah tidur atau buat kalian yang galau, bolehlah dengerin cerita gue ini ya kan. Oke, kita lanjut ceritanya tadi. Apa ya? Oh ya, tadi sampai di pas gue punya motor ini. Begitu gue punya motor ini guys. Oh ini yang dia spesial baru nih. Ah iya, aduh kan jadi lupa tuh gue mau cerita apa aja tadi. Oh ya, begitu gue punya motor ini, nah gue apa ya, ngomong lah ke Pak Jan, nih Jan, motor gue sama kan motor lu. Oh iya, enak lah pokoknya, cc-nya sama lah pokoknya. Dia punya batangan, gue juga punya batangan. Berjalan waktu, gue mau di bareng ya kan, cuman dia pakai Honda CB, gue mau pakai motor CBR, modif ya kan. Nah gue mencari komunitas.
Nah, gue dapat komunitasnya itu, gue pertama itu gue mau nyoba buat ngikut komunitas KCI. Ingat banget gue itu, gue mau gabung komunitas KCI. KCI itu lokasinya itu gue disuruh ketemuan di daerah Tangerang, karena emang dia lagi ngopi di sana sih ketemunya. Nah, pas gue gitu, gue dijelasin gini. Nah, ternyata dia suka touring-touringan gitu guys. Touringnya itu jauh. Jadi kayak misalnya kita dapat undangan nih, saya undang Anip nih ya kan, Anip dari komunitas lain, kita dapat undangan. Itu ya sebenarnya nggak diwajibkan datang, tapi kalau misalnya kita nggak kerja ya kita wajib datang kalau bisa. Tuh, itu bikin alasan gue kenapa nggak jadi gabung. Dan yang kedua, lokasinya lumayan jauh sih dari rumah gue. Akhirnya gue nggak jadi gabung dia. Terus gue dapet kenalan lagi di Facebook. Gue dapat kenalan lagi di Facebook itu, nggak tahu siapa tuh, gue lupa. Sini bang, ngopi bang. Oke, ngopi lah. Gua nih di sini nih jalannya nih. Pokoknya pertigaan ini ke kiri, Kopdana waktu situ. Itu nama komunitas apa? KCR, komunitas CBR. CBR apa itu, gue lupa tuh. KCR lah pokoknya, gue lupa. Gue udah lama vakum ya kan. Nah itu gue gabung lah. Iya gabung berapa nggak ada setahun kali ya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa selek guys. Pokoknya selek itu dalam satu kubu-kubuan lah pokoknya intinya gitu, atau nggak tahu kenapa selek. Akhirnya gue juga ya, karena gue baru gabung juga, gue keluar juga dong daripada gue miak ini miak gitu. Ya udah, gue akhirnya keluar. Oh no, ada nyebrang. Oke. Nah, akhirnya gue gabung kan sama komunitas itu. Gue keluar maksudnya deh. Iya, gue keluar dari komunitas KCR itu. Dan ternyata setelah gue keluar itu gue bukan dijahatin sih ya kayak nggak ditemenin gitulah. Sorry nih ya buat mantan anggota KCR ya, gue bukan bermaksud jelek-jelekin kalian, tapi kenyataannya gitu bro. Gue kayak nggak ditemenin gitulah. Oke. Gue nggak jadi masalah. Ya udah, gue nggak ada komunitas. Gue nggak ada komunitas karena komunitas juga terlalu banyak drama waktu itu. Udah, gue akhirnya keluar dong. Akhirnya gue keluar. Ada beberapa temen gue ya kan, bekas mantan komunitas itu juga ngajakin keluar bikin komunitas baru. Akhirnya gue bikin lah tuh komunitas baru. Nah begitu diketuain oleh Bang Miftah ya kan, yang sering ada di channel YouTube gue. Ada dia motornya Honda CBR merah tuh, yang namanya Zeus lah pokoknya. Dia satu sama bus saya juga, speknya sama sekarang sama gue. Ayo nih Bang Miftah, kapan kita NR lagi nih? Gue kangen nih. Gue udah bore up nih. Gue udah next spec nih. Ayo kita ngeles lagi lah. Ayo kita lanjut cerita lagi. Gue gabung lah tuh sama, waktu itu nama komunitas gua itu yang kita ngadain rembukan. Rembukannya itu di suatu tempat, nama tempatnya itu Ricis. Kita nongkrong di Ricis, ngebahas masalah gimana kalau kita bikin komunitas baru gini. Oke, pada deal. Oke, deal. Sepakat. Akhirnya membuat komunitas yang bernama ARC, All Riders Club.
All Riders Community apa All Riders Club ya, gue lupa dah pokoknya. Itulah pokoknya. Anjing. Nah, yang diketuai oleh Bang Miftah segala macam. Nah, titik kopdarnya itu tempat tadi tuh Wahana Bintaro yang sekarang udah dipakai sama anak RCCI. Itu ya nggak apa-apa, teman-teman kita, teman-teman gue juga ya kan. Tuh kita sering kopdar segala macam. Ya biasa lah, drama-drama gitu. Akhirnya ada beberapa yang keluar. Ya biasa, masalah ribut sana ribut sini, kayak gitulah pokoknya, drama lah, tau lah manusia. Dan alhasil ketumnya bilang, udah kita bubarin aja komunitasnya, karena dia juga mau fokus buat masa depan. Dia banyak kerjaan juga, dia pusing, udah pusing karena kerjaan, pusing karena rumah, pusing karena apa, pusing lah dia pokoknya. Dia memutuskan untuk membubarkan komunitas ARC itu. Oke, ya udah. Dan tapi ada notnya ya kan, gue cuma pengen komunitas ini bubar aja, kata dia gitu. Tapi untuk masalah grup dan silaturahmi, gue nggak mau sampai kita putus. Akhirnya anak pada setuju. Akhirnya dirubah lah, bahwa itu menjadi tim apa gitu ya. Sampai karena ada salah satu temen gua yang sering hoak, maka di tim itu tuh tim hoak semua lah. Akhirnya ketum gua itu memutuskan untuk merubah namanya menjadi tim hoak. Ya karena kalau misalnya aja ngumpul nih, ayo gas OTW tahu-tahu pada masih ngerokok di rumah, ngopi ngerokok ya kan. Anjay, emang anjay. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Nah, karena di teman-teman gue itu pada hoak semua ya, kamu udah kayak pengen tahu lah pokoknya lah. Ngomong OTW, tahu-taunya masih di rumah rebahan lah. Kocak banget tau. Akhirnya si ketumnya itu memutuskan untuk mengganti nama kita itu jadi nama grup, maksudnya nama grup menjadi tim hoak fix. Sampai sekarang masih ada. Dan di situ dengan no baper, no ini, pokoknya kita di sini cuma jalan silaturahmi, senang-senang, happy ya kan. Urusan lu, urusan kita ya urusan kita lah, gitu intinya kan, pokoknya. Dan grupnya itu sampai sekarang masih ada, silaturahmi juga kita masih berjalan, walaupun jarang ketemu juga. Ya masih suka cecetan lah sedikit-sedikit ya kan. Kadang juga suka ketemu ya kan. Nah itu sisa teman-teman gua yang paling asik menurut gua ya kan, sampai ke puncak-puncak, sampai touring sana sini ya kan, Sunmori, naik red, pokoknya seru lah pokoknya zaman dulu itu. Nah akhirnya pada vakum semua, ada yang motor ada dijual, ada juga yang motornya disimpan. Alhasil vakum semua. Ya udah akhirnya ya udah gua tinggal sendiri nih sekarang. Siapa teman-teman gua? Bang Miftah udah nikah, udah fokus sama kerjaan dia. Fajar udah nikah, biasa gua sering NR sama Fajar, sering ngevlog sama Fajar. Sekarang gua nggak ada sama siapa aja. Loh kok gua jadi sedih ya? Bukan nggak ada sama siapa ya, nggak ada temen gua lagi buat motoran anjay. Gue jadi bingung mau bikin konten apa. Coba tolong kasih saran ke gua coba. Kita dapat konten tuh paling ya sah ketemunya lah. Tapi nanti gue mau berusaha buat konten apa ya, tutorial
atau penjelasan lah pokoknya, penjelasan mengenai motor atau mengenai apa, cuman gue dengan cara ngevlog sambil jalan, jadi biar kita tuh nggak bosen. Emang lu nggak bosen apa ngeliatin muka gue terus? Itu seperti itulah. Nggak terasa ya, kita sudah sampai Bintaro guys. Nggak terasa udah sampai Bintaro kan, gue udah ngoceh-ngoceh kayak apa tahu lah. Nggak terasa udah sampai Bintaro ya, begitulah kalau jalan kita nikmati, walaupun jalannya kita pelan akan terasa lebih cepat. Karena pasti kalian pernah berpikiran gini, kenapa sih ketika kita pergi suatu tempat berangkatnya itu lebih terasa lama dibandingkan pulangnya? Dan gue pernah nonton videonya itu di TikTok kalau nggak salah. Dikarenakan menurut siapa gitu, menurut ilmiah lah intinya gitulah, dikarenakan itu sistem kerja otak kita guys. Jadi ketika lu perjalanan berangkat itu, otak kita tuh bekerja untuk menyimak ataupun ya menyimpan memori perjalanan kita ketika kita berangkat. Tetapi ketika kita pulang, kita udah nggak ada pikiran apa-apa. Ibarat kata kita tinggal buka atau kita tinggal paste kopian yang dari otak kita tadi pas berangkat. Intinya gitu aja guys, simple. Makanya kita pulang lebih cepat karena apa? Karena ya kita nggak ada apa-apa, nggak ada beban apa-apa ya kan, nggak ada inilah, nggak ada itulah. Terus kita juga nggak ada pikiran ke sana ke sini. Jadi itu lebih cepat menurut ya yang di video TikTok itu, bukan menurut gue ya. Sorry aja nih, gue bukan profesor atau apalah yang ahli segala macam kayak gitu. Dan bukan karena gravitasi, bukan. Tapi gue nggak tahu juga sih, karena gue nggak pinter. Gue cuman hanya sesuai dengan video yang gue lihat, jadi gitu aja. Ya begitulah. Kalau pulang kita nikmati dengan santai, dengan nyaman, dengan tenang, pasti akan terasa lebih cepat dibandingkan kita berangkat terburu-buru, kepikiran ini, pikiran itu, pasti bakalan terasa lebih lama. Dan juga lebih bahaya sih menurut gue ya. Iya bener. Lanjut lagi. Jadi intinya seperti itu aja guys. Dan gue udah sampai Bintaro, bentar lagi mau nyampe rumah gue. Jadi cerita yang tadi kita tutup, kita lanjut di hari-hari berikutnya aja, atau part-part selanjutnya ya kan, part 2, part 3, part 4 lah. Udah kayak TikTok aja lu, ada part-partnya. Enggak, gue nggak kayak gitu guys. Lo kalau emang gue tutup, ya gue tutup. Besok kita lanjut cerita yang lain lagi, yang beda lagi ya. Ya itu aja lah kisah gue, kisah kehidupan gue ya kan, mempunyai motor CBR ini. Dan gue nggak bakalan ceritain kisah cinta gue, karena apa? Rumit. Tanya orang, nggak ada yang kisah cintanya itu nyaman-nyaman aja ya kan, lancar-lancar aja, nggak ada. Pasti mereka mengalami rumit lah, rungkat lah, segala macam lah. Pasti manusia tuh mengalami itu ya kan. Contoh kayak kita hidup aja lah, kita hidup di zaman sekarang itu nggak ada yang namanya lancar-lancar aja ya kan. Pasti kalian pada rumit ya kan, pada kusut. Ujung-ujungnya lari kemana? Ke minuman, ke perempuan, segala macam lah, judi. Itu nggak patut dicontoh ya guys ya. Aduh, gue nggak pantas banget ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena gue ngalamin, karena gue ngelakuin anjay. Gak pantas banget gue ngomong kayak gitu. Ini kalau bisa ada cewek gue deh kan, udah pasti ngoceh-ngoceh dia ngomel. Mirror. Ya begitulah. Wow, gelap sekali ya guys. Ini udah mau perjalanan ke rumah gua.
Oh ya, sebelumnya bila mana ada kata-kata gue yang kurang enak atau ya tidak berkenan di telinga para pendengar, ya kan, mohon dimaklumkan, kayak mohon dimaafkan ya. Karena apa? Karena kita manusia itu tempatnya salah. Karena yang benar itu hanyalah Tuhan. Nggak ada yang benar selain Tuhan. Karena Tuhan itu maha benar. Intinya gitu aja. Oke, jadi mohon maaf bila ada sesuatu yang salah, baik gua sengaja ataupun tidak, ya kan. Mohon dimaafkan. Berkaitan dengan kemarin juga habis lebaran, ya kan, ya pasti pada enak kan, pada habis dapat THR. Gimana perasaan kalian yang katanya ngomong April tabungan kita meledak? Meledak pala lu meledak, ya kan. Oke, kita pulang. Udah nyampe gang rumah gua nih. Kita matiin aja lampunya. Halo bocil. April ATM kita meledak. Pala bapak kau meledak. Yang ada malah rungkat, ya kan. Duit THR, duit gajian, duit bonus dipakai buat depo. Hebat, well played. Itulah kisah pemuda-pemuda sekarang. Anjay, ngomongin diri sendiri lagi. Iya, nice. Oke, kita udah sampai di rumah. Kita tutup video ini dengan alhamdulillah selamat sampai dengan tujuan. Kita saatnya beres-beres, bersih-bersih badan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.